Di balik gemerlap kota Hong Kong, ada ribuan kisah para pekerja migran yang berjuang demi harapan. Salah satunya adalah Rini, perempuan sederhana dari Jawa Timur yang meninggalkan rumah demi masa depan. Tak pernah ia sangka, di negeri asing itulah ia menemukan cinta. Cinta yang membuatnya bertarung melawan jarak, perbedaan, dan pandangan dunia. Sebelum memulai ceritanya, you absen dulu. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di Ponorogo tampak pucat. Rini memeluk ibunya di depan rumah kayu kecil. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Mak, doakan Rini yang gak akan lama di sana. 2 tahun cukup buat bantu bayar utang dan bangun rumah kecil buat Mak. Sang ibu hanya menatap putrinya, matanya berkaca-kaca. Rini, dunia di sana beda, Nak. Banyak yang pulang bukan dengan senyum, tapi luka. Tapi kalau kamu yakin, Mak cuma bisa mendoakan. Rini tersenyum meski hatinya perih. Ia tahu kepergian ini bukan sekedar mencari uang, tapi mencari arti hidup. Di dalam koper tuanya tersimpan surat kontrak kerja dan segenggam harapan. Ketika pesawat lepas landas menuju Hong Kong, Rini menatap awan putih di luar jendela dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku biar jauh dari rumah, asal aku tetap bisa membawa pulang kebahagiaan." Hari-hari pertama Rini di Hong Kong terasa seperti mimpi buruk. Ia bekerja pada keluarga kaya di apartemen megah di daerah Causeway Bay. Tugasnya tidak berhenti sejak matahari terbit hingga tengah malam. "Rini, you forgot to clean the bathroom?" Bentak majikannya. "Sorry, Mom. I'll clean it now," jawab Rini pelan. Setiap malam Rini menangis di kamar sempitnya. Ia merindukan udara desa, suara jangkrik, dan senyum ibunya. Namun setiap minggu, ia dan teman-teman TKI lain akan berkumpul di Victoria Park. Di sanalah mereka menertawakan luka, menyanyi, dan menghibur diri. Salah satu teman dekatnya, Siti, sering menemani Rini. Tapi di balik tawa Siti, ada rasa iri yang tersembunyi. "Kamu rajin banget, Rin. Pasti nanti cepat kaya ya," ucapnya setengah menyindir. Rini hanya tersenyum. "Aku cuma mau bantu, Mak. Sit, nggak mikir kaya." Suatu sore saat hujan rintik turun, Rini duduk di taman sambil menulis surat untuk ibunya. Tiba-tiba, seorang pria asing menghampirinya. "Excuse me, miss. Do you speak English? I think I'm lost." Katanya gugup sambil memegang peta yang terbalik. Rini tertawa kecil. "You hold it upside down," katanya sambil membantu membetulkan arah peta. Pria itu tertawa. "Oh, I'm hopeless. I'm Peter from the Netherlands." "Rini," jawabnya sambil tersenyum malu. Itu pertemuan pertama mereka. Singkat, tapi membekas. Hari-hari berikutnya, Peter sering datang ke taman itu. Kadang ia membawa kopi dan roti kecil. Mereka duduk lama di bangku yang sama, berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Peter bercerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek, tentang kenel-kenel di Amsterdam dan bunga tulip di musim semi. Rini bercerita tentang sawah di kampung, tentang ibunya dan mimpinya punya rumah kecil. Namun di antara teman-teman TKI lain, gosip mulai menyebar. Siti yang dulu dekat dengan Rini mulai berubah. Siti menebar fitnah bahwa Rini sering nongkrong sama bule. Kata-kata itu menyebar dengan cepat, dan beberapa teman mulai menjauh. Suatu hari, Rini menunggu di taman seperti biasa, tapi Peter tak datang. Ia menunggu hingga malam. Tubuhnya menggigil. Keesokan harinya, majikan memergokinya pulang terlambat. Ia membentak Rini
dan memarahinya, sambil berkata akan memulangkan dirinya. Rini menangis di kamar kecilnya. Ia merasa semua orang menentangnya. Teman, majikan, bahkan mungkin takdir. Namun malam itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan dari Peter masuk. I'm sorry, Rini. I had to work late, but please, don't give up on us. Rini tersenyum dalam tangis. Di tengah kota asing yang kejam, ada seseorang yang membuatnya merasa berarti. Peter akhirnya memutuskan kembali ke Belanda. Tapi hubungan mereka tetap terjalin lewat surat dan panggilan video. Rini menabung setiap bulan. Sementara Peter berusaha mengurus visa agar ia bisa datang ke Indonesia. Namun hidup tidak semudah itu. Siti yang dulu iri menyebar fitnah di antara para pekerja. Katanya Rini mau dinikahi bule. Padahal cuma mainan aja tuh orang. Mana ada bule serius sama pembantu. Ucapnya di depan yang lain. Rini mendengarnya secara tak sengaja dan merasa hancur. Malam itu, ia menangis di tepi pelabuhan, menatap laut Hong Kong yang gelap. Kenapa semua orang gak percaya aku? Apa salahku mencintai? Tapi Peter datang. Ia menemuinya di taman tempat mereka pertama bertemu. Menatapnya dengan tatapan tulus. Rini, I'm coming to Indonesia. I'll talk to your family. I want to marry you. Are you sure, Peter? People will judge us. Peter menggenggam tangannya. Let them, love isn't about what they think. It's about what we feel. Beberapa bulan kemudian, Peter benar-benar datang ke Ponorogo. Ia berdiri di depan rumah kayu kecil, menatap Ibu Rini dengan penuh hormat. Bu, saya datang bukan untuk membawa Rini pergi, tapi untuk menjadi rumah bagi hatinya. Katanya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Air mata Ibu Rini jatuh. Ia tahu, cinta putrinya bukanlah hayalan. Pernikahan sederhana itu digelar di masjid kampung. Sepasang pengantin itu mengenakan baju adat Jawa yang indah. Suara takbir kecil menggema, dan air mata kebahagiaan mengalir dari mata mereka. Beberapa teman TKI menulis ucapan selamat di media sosial, termasuk Siti. Di hatinya ada penyesalan yang dalam. Ia tak menyangka cinta yang dulu ia remehkan ternyata tulus dan nyata. Kini Rini tinggal di Amsterdam. Saat musim dingin tiba, ia suka duduk di dekat jendela, memandangi salju sambil memegang foto ibunya. Peter datang sambil membawa 2 cangkir coklat panas. Miss Home? Tanyanya lembut. Rini tersenyum menggenggam tangannya. No, Peter. Because home is wherever you are. Mereka menatap langit putih di luar jendela. 2 jiwa dari 2 dunia berbeda disatukan oleh cinta dan perjuangan yang tak kenal lelah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.